Hai Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Nggak nyangka, tersentak dari mimpimu, ternyata kamu benar-benar memilikinya. Namun di sini penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini hanya juga sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Ada Knight of a Crown, ada King of a Crown, Queen of Crown, dan di sini juga ada Five of Feathers dan ada King of Feathers. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate atau tidak cocok ya dengan bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Dan saya ingatkan untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Oke? Dari tebaran kartu ini, saya melihat saat ini akan ada perkembangan pesat ya dalam hidup kamu, entah itu dalam bisnis atau dalam karir atau dalam percintaan kamu, akan ada kemajuan, akan ada hasil dari apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perjuangkan. Saya melihat saat ini kamu sudah lebih totalitas, kamu sudah lebih kuat, kamu sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya melihat di sini kamu tidak fokus dengan hasil, tapi kamu fokus terhadap proses, berusaha untuk melakukan yang terbaik yang pada akhirnya hasilnya bisa saja melebihi ekspektasi kamu. Artinya akan ada perkembangan pesat, perkembangan yang luar biasa saya lihat di sini. Karena memang kamu sudah lebih totalitas, lebih kepada action, lebih berusaha untuk merealisasikan tentang apa yang menjadi mimpi kamu, apa yang menjadi harapan kamu. Sampai di titik kamu tersadar bahwa ini adalah kenyataan. Ini adalah sesuatu hal yang benar-benar bisa kamu miliki. Tidak hanya mimpi, tidak hanya rencana, tetapi ini sudah benar-benar mampu kamu realisasikan. Mampu kamu wujudkan. Oke, akan ada perkembangan yang luar biasa di sini. Karena saya melihat di sini ada ketekunan, ada kerja keras, ada komitmen dan konsistensi dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu hal, untuk bisa sampai ke tujuan kamu tentang apa yang ingin kamu wujudkan dalam hidup. Oke. Saya juga melihat di sini ada jiwa yang sangat optimis. Oke. Yang mungkin pantang menyerah ya, yang mungkin selama ini pernah dalam sebuah kegagalan atau berulang kali jatuh bangun, entah itu dalam karir, dalam bisnis, atau dalam sebuah hubungan bisa saja terjadi. Ada perpisahan, ada kekecewaan, ada kesedihan yang mungkin kamu rasakan tentang keterpurukan atau tentang kekecewaan terhadap sesuatu hal yang sangat kamu cintai, yang sangat kamu harapkan atau dambakan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi semua itu tidak akan menjadi penghalang atau akan menghambat langkah kamu. Justru hal itu membuat kamu semakin optimis, bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Dan saya melihat ada hal yang kamu lakukan di sini untuk bisa mencapai tujuan kamu ya. Kamu lebih inovatif, oke? Kamu lebih berusaha berpikir untuk bisa lebih baik,
untuk lebih mencari tahu jalan terbaik dalam kehidupan kamu, menciptakan sesuatu hal yang luar biasa, membuat peluang atau kesempatan yang kecil menjadi hal yang luar biasa. Kamu adalah seseorang yang mungkin berpengalaman di bidangnya, tentang pekerjaan, tentang karir, yang pada akhirnya kamu lebih totalitas dalam berjuang, yang pada akhirnya kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Ada jiwa yang optimis, kamu berusaha untuk mengejar mimpi kamu, tentunya tidak hanya diam, tidak hanya berangan-angan, tidak hanya ada dalam pikiran kamu, tapi lebih berusaha untuk merealisasikannya. Tidak banyak bicara, tetapi lebih bekerja, kerja keras, berjuang, karena memang untuk bisa mendapatkan apa yang kita impikan, terkadang itu tidak mudah. Ya mungkin ada beberapa orang yang mungkin terlihat mudah mencapai impiannya, bisa meraih apa yang mereka impikan, mungkin terlihat mudah, tetapi kita tidak pernah tahu proses seseorang. Yang penting di sini saya melihat kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, untuk tidak membanding-bandingkan, untuk tidak membanding-bandingkan proses, karena tentunya semua itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena yang terpenting saat ini adalah jiwa optimis dalam diri kamu untuk tidak gampang menyerah, tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam keterpurukan, meskipun kegagalan itu berulang kali kamu rasakan, atau mungkin dalam sebuah hubungan tentang perceraian, tapi di sini kamu tidak akan menutup diri untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kamu nggak mau larut dalam keterpurukan atau larut dalam sebuah kesedihan karena sebuah perpisahan. Tapi di sini saya melihat kamu menemukan passion kamu menemukan kekuatan, kamu menemukan sesuatu hal yang bisa membuat kamu jadi lebih bersemangat, lebih kuat lagi. Saya melihat kamu jadi lebih kreatif ya. Kamu lebih tahu bagaimana caranya harus bersikap, bagaimana caranya untuk lebih mempertahankan diri kamu, lebih dewasa dalam menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan kamu. Artinya kamu jauh lebih dewasa setelah hal-hal yang dulunya terjadi. Hal-hal yang menyakitkan dulunya pernah terjadi. Kamu sudah lebih bijak dalam memutuskan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kamu sudah lebih matang dalam pemikiran untuk setiap langkah kamu. Jangan sampai kamu tergesa-gesa, terburu-buru, yang pada akhirnya merusak apa yang sudah kamu bangun. Entah itu tentang karir, atau tentang usaha, atau tentang sebuah hubungan. Kamu sudah lebih membuat aturan-aturan dalam hidup, batasan-batasan dalam diri kamu sendiri, agar semua tetap berjalan di jalurnya, tetap positif, di jalur yang positif. Dan tentunya kamu harus mampu untuk mengatur hidup kamu lebih baik ya, untuk lebih menghindar dari sesuatu hal yang bisa saja berpotensi menyakitkan diri kamu kembali. Kamu punya strategi di sini, kamu punya cara tersendiri untuk bisa mewujudkan apa yang kamu impikan. Ya mungkin di sini juga adalah keberuntungan yang kamu dapatkan. Ya mungkin di sini karena ada pertahanan di diri kamu, pertahanan yang luar biasa, dan pikiran atau prasangka yang positif terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Meski jatuh bangun, meski ada kebohongan, meski ada pengkhianatan, tetapi di sini kamu berusaha untuk melihat semua itu adalah dinamika. Kamu nggak mau hal-hal itu justru merusak kepercayaan di diri kamu, merusak apa yang ingin kamu wujudkan. Ya mungkin hilang semangat, atau mungkin hilang rasa percaya diri, ada rasa ingin menyerah atau rasa putus asa. Kamu nggak mau itu. Kamu sudah cukup atau lebih memahami arti hidup. Kamu tahu strategi untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi yang terkadang tidak terkendali. Artinya di sini kamu punya pengendalian diri yang cukup baik untuk bisa fokus terhadap tujuan kamu kembali, untuk tidak mau larut nih dalam kesedihan di saat ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu sudah punya cara untuk menangkis semua itu. Dan tentunya lebih berpikir logis, lebih realistis, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu, tidak gegabah, tidak terburu-buru, lebih fokus terhadap tujuan kamu, tidak gampang terpengaruh tentunya. Karena nantinya pasti akan ada saja ya, semakin tinggi pohon itu anginnya akan semakin kencang. Semakin kamu dalam kesuksesan, keberhasilan, pastinya selalu akan
ada saja godaan-godaannya, akan ada saja orang-orang yang mendekat dengan tujuan yang niat yang mungkin tersembunyi. Tapi di sini kamu sudah lebih teliti, kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih sensitif dalam menilai sesuatu hal, karena tentunya kamu tidak mudah, kamu beranjak dari hal-hal yang mungkin sifatnya itu dari bawah. Jadi kamu saat ini lebih menghargai kehidupan kamu saat ini, oke? Karena memang tidak mudah untuk kamu sampai di titik ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada Eight of the Needle, ada Skywarding, sini ada Mindful, ada Sky Dancer, dan di sini juga ada The Crossing. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya yang membuat kamu di sini sepertinya punya tujuan, punya harapan, karena tentunya ada sesuatu hal yang sepertinya di sini ada support yang luar biasa ya. Di sini saya melihat kamu ingin memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ini tidak berkaitan hanya tentang diri kamu, tetapi tentang keluarga, tentang orang-orang yang kamu sayangi, tentang orang tua. Artinya di sini kamu punya goals, kamu punya target. Kamu ingin memberikan sesuatu hal yang lebih baik untuk orang-orang yang tersayang. Karena mereka yang selalu ada ya dalam setiap apapun keadaan kamu, jatuh bangun kamu. Ini adalah motivasi terbesar dalam kehidupan kamu untuk bisa sampai di titik ini. Oke? Dan ini juga adalah keberuntungan. Ini juga tidak lepas dari semesta yang memberikan kamu jalan ya, karena memang ada kebaikan, ada niat yang murni, ada ketulusan di sini yang pada akhirnya ini bisa memudahkan, melancarkan jalan kamu. Oke? Ada mindful, saya melihat di sini meski terkadang ada kesulitan, ada banyak halangannya, banyak ujiannya, tapi di sini kamu berusaha untuk berpikir logis, berpikir positif, untuk lebih terbuka, untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dari setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Artinya kamu tidak fokus terhadap di sini kamu tidak fokus terhadap permasalahan itu, tetapi kamu fokus bagaimana caranya menyelesaikan. Artinya kamu nggak mau membuang-buang waktu kamu, nggak mau larut dalam permasalahan, tetapi bagaimana caranya kamu untuk bisa keluar dari semua itu. Merubah cara pikir kamu, cara pandang kamu terhadap suatu permasalahan untuk tidak mengungkit-ungkit apa yang pernah terjadi. Ya mungkin di sini kamu berpikir hidup untuk ke depan, bukan untuk masa lalu. Oke, kamu berusaha untuk apapun yang terjadi tentang kegagalan, perpisahan, keterpurukan di masa lalu kamu, semua itu kamu tidak mau pada akhirnya semua itu menghalangi langkah kamu untuk bisa maju ya, menghalangi langkah kamu untuk bisa mewujudkan impian kamu. Kamu lebih realistis saat ini, kamu lebih kepada action. Kamu tidak mau terus-terusan terbebani dengan perasaan, mungkin ada rasa bersalah dulunya, atau mungkin tentang seseorang yang nyakitin kamu, atau menyimpan rasa marah, dendam yang pada akhirnya itu mempengaruhi konsentrasi kamu dalam mencapai tujuan kamu. Kamu berusaha untuk berpikir positif. Kamu nggak mau pada akhirnya hal-hal itu merusak konsentrasi kamu, merusak apa yang sudah kamu bangun dari nol. Oke, karena memang tidak mudah jalannya di sini. Banyak yang harus kamu lewati, banyak yang harus kamu lalui di sini. Ada ujiannya, ada cobaannya, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk kuat karena memang di sini ada jiwa yang optimis, ada pikiran yang positif, ada prasangka baik terhadap takdir yang diberikan Tuhan. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang kamu impikan itu ada prosesnya. Karena itulah pada akhirnya kamu lebih menghargai nantinya, lebih melindungi tentang apa yang kamu miliki nantinya. Karena bisa saja ada yang dengan mudahnya mencapai sesuatu, pada akhirnya mereka tidak bisa mempertahankannya. Oke,
pada akhirnya dengan mudah dihancurkan, hilang semuanya. Jadi lebih baik kamu mulai dari nol, mulai dari bawah, pada akhirnya kamu sendiri bisa mempertahankan semua itu, bisa melindungi semua itu, keadaan, tentang kebahagiaan, keberhasilan, dan tentang kesuksesan. Impian kamu yang tentang memiliki sesuatu hal yang selama ini kamu impikan. Oke, baik tentang sebuah hubungan, karir, atau usaha apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang gelisah, sedang galau tentang proses yang mungkin tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan semoga ini bisa menambah semangat, memberikan pencerahan untuk tidak menyerah, oke? Untuk tetap kuat melewati apapun situasi atau kondisinya, yakin semua akan baik-baik saja, yakin apapun yang kamu perjuangkan akan ada hasilnya, oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!